Perkenalkan, nama saya Febian Jenny Caroline Ordali dari kelas 10J. Di video kali ini saya akan membahas tentang film The Passion of the Christ tahun 2004 dan hubungannya dengan materi sengsara dan wafat Yesus Kristus. Yuk simak videonya. Hubungan sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ. Film The Passion of the Christ tahun 2004 yang disutradarai oleh Mel Gibson adalah salah satu film yang paling menggambarkan kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus secara mendalam dan realistis. Film ini berfokus pada jam-jam terakhir kehidupan Yesus, dimulai dari pergumulannya di Taman Getsemani hingga kematiannya di kayu salib. Film ini tidak hanya menampilkan peristiwa-peristiwa historis yang tertulis di dalam Injil, tetapi juga menggali makna teologis di balik penderitaan dan pengorbanan Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus merupakan bagian terpenting dalam iman Katolik. Sengsaranya mengacu pada penderitaan yang ia alami sebelum dan selama penyaliban, sedangkan wafatnya adalah puncak dari pengorbanan yang ia lakukan demi keselamatan umat manusia. Semua peristiwa ini tertulis dalam keempat Injil, yaitu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menjadi dasar utama bagi film ini. Mel Gibson sebagai sutradara berusaha menampilkan kisah ini dengan setia terhadap teks Alkitab, bahkan menggunakan bahasa Aram dan Latin dan juga Ibrani dalam dialognya untuk menambah keautentikannya. Dalam film ini, kita melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, mulai dari saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dalam adegan ini, Yesus terlihat mengalami pergumulan batin yang mendalam karena mengetahui penderitaan yang akan ia hadapi. Ia berdoa kepada Bapanya agar jika mungkin cawan penderitaan ini berlalu darinya, tetapi tetap menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Adegan ini mencerminkan aspek kemanusiaan Yesus yang merasakan ketakutan dan kecemasan, tetapi juga aspek keilahiannya yang taat sepenuhnya pada rencana keselamatan Allah. Setelah ditangkap di Getsemani akibat pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin. Dalam film ini, peradilan Yesus digambarkan dengan sangat dramatis, di mana dia difitnah dan dihina oleh para imam kepala serta ahli Taurat. Mereka menuduhnya menghujat Allah karena mengakui dirinya sebagai anak Allah. Tuduhan ini membuat mereka bertekad untuk menghukum mati Yesus, meskipun mereka tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hukuman mati sendiri. Oleh karena itu, Yesus kemudian dibawa kepada gubernur Romawi Pontius Pilatus untuk diadili. Peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus menjadi salah satu momen penting dalam film ini. Pilatus meskipun menyadari bahwa Yesus tidak bersalah, tetap menyerah pada tekanan massa yang menuntut agar Yesus disalibkan. Dalam adegan ini, terlihat bagaimana politik, ketakutan, dan manipulasi massa memainkan peran besar dalam keputusan yang diambil oleh Pilatus. Ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab dengan membiarkan rakyat memilih antara membebaskan Yesus atau Barabas yang adalah seorang penjahat. Namun, massa yang telah dipengaruhi oleh para imam kepala dan mereka memilih untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Dalam keputusannya, Pilatus mencuci tangannya sebagai simbol bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah Yesus. Meskipun pada akhirnya ia tetap memberikan perintah untuk mencabuk dan menyalibkan Yesus. Adegan pencabukan Yesus dalam The Passion of the Christ adalah salah satu adegan yang paling brutal dan mengerikan dalam sejarah perfilman. Yesus dicambuk dengan alat penyiksa Romawi yang disebut dengan flagrum, yang terdiri dari tali kulit dengan potongan logam atau tulang yang bisa merobek daging. Dalam film ini terlihat bagaimana setiap cambukan menyebabkan luka yang dalam, membuat tubuhnya berlumuran darah, dan penderitaan ini mencerminkan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya, yang berbunyi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan menampilkan penderitaan Yesus secara ekstrim, film ini menunjukkan betapa besar pengorbanan yang ia telah lakukan untuk menembus dosa manusia. Setelah pencabukan yang kejam,
Yesus dipaksa memikul salibnya menuju tempat penyaliban di Golgota. Sepanjang perjalanan ini, Yesus mengalami kejatuhan beberapa kali karena kelelahan dan kesakitan yang luar biasa. Dalam film ini, ada adegan yang sangat emosional ketika Maria, ibu Yesus, melihat putranya jatuh dan ia langsung berlari mendekatinya. Dengan penuh kasih, ia mengenang Yesus saat masih kecil dan mencoba menghiburnya. Adegan ini menyoroti penderitaan seorang ibu yang menyaksikan anaknya disiksa dan dihukum mati. Sesampainya di Golgota, Yesus kemudian disalibkan. Paku besar ditancapkan ke tangan dan kakinya, menambah penderitaan yang sudah sangat berat. Saat tergantung di kayu salib, Yesus mengalami penderitaan fisik yang luar biasa, tetapi juga penderitaan batin ketika ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan ini yang menggambarkan penderitaan seorang hamba yang merasa ditinggalkan tetapi tetap percaya kepada Allah. Dalam film ini terlihat bagaimana langit menjadi gelap dan bumi bergetar ketika Yesus mengembuskan nafas terakhirnya, menunjukkan bahwa wafatnya bukan sekedar peristiwa biasa tetapi memiliki dampak yang besar. Selain menggambarkan penderitaan Yesus secara fisik, film ini juga menyoroti aspek spiritual dan pengorbanannya dalam beberapa adegan kilas balik. Kita melihat Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan yang menjadi inti dari misinya di dunia. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, Yesus tetap menunjukkan kasih dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan bahwa penderitaan Yesus bukanlah sekedar tragedi, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Film ini memiliki dampak emosional dan spiritual yang sangat besar bagi banyak orang. Visualisasi penderitaan Yesus yang begitu nyata membuat banyak penonton merasa lebih memahami pengorbanannya dan merenungkan kembali arti iman mereka. Banyak gereja menggunakan film ini sebagai sarana refleksi dalam masa Prapaskah, terutama pada Jumat Agung, untuk membantu umat menghayati kisah sengsara Yesus dengan lebih mendalam. Secara keseluruhan, The Passion of the Christ memiliki hubungan yang sangat erat dengan kisah sengsara dan wafat Yesus dalam Alkitab. Film ini bukan hanya menampilkan peristiwa historis, tetapi juga mengajak penonton untuk mengalami dan merenungkan penderitaan Yesus dari sudut pandang yang lebih personal dan mendalam. Dengan visualisasi yang mendetail, penggunaan bahasa asli zaman itu, serta penggambaran yang setia terhadap kitab suci, film ini menjadi salah satu representasi paling kuat tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Melalui film ini, penonton diingatkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar yang rela memberikan putranya untuk menyelamatkan dunia. Menurut saya, siapapun yang menonton film ini dengan hati yang terbuka akan mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Film ini mengajak kita untuk tidak hanya mengenang sengsara dan wafat Yesus sebagai peristiwa historis, tetapi juga untuk merenungkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.